Kita kan tahu bahwa dari berbagai ceramah para ustadz nih sebelumnya bahwa Al-Mahdi itu adalah seorang laki-laki yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kabar-kabar akhir zaman dalam bentuk mimpi. Dan sekarang kita sudah mendengar tentang sosok Said Muhammad Qasim, yang mana beliau kolbunya sedemikian bening sehingga menerima 500 mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 300 mimpi dari Rasulullah SAW. Bertemu. Bertemu. Kemudian yang menjadi banyak pertanyaan, saya juga sih pernah berpikir gitu ya, keluarga, teman-teman dan teman-teman di luar sana. Kenapa Al-Mahdi itu dari Pakistan? Why Pakistan? Sedemikian istimewanya kah Pakistan itu? Dibanding kenapa nggak dari Madinah, dari Makkah atau dari Indonesia gitu yang banyak sekali para habaibnya. Why Pakistan kali itu? Mohon dijelaskan. Baik. Sekarang kita dari petunjuk dulu ya. Kita berangkat dari petunjuk. Alhamdulillah pendiri Pakistan yaitu Syekh Ali Jinnah. Beliau kan pendiri Pakistan. Bermimpi didatangi baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Perintahnya adalah kembali mendirikan sebuah negara. Dirikanlah sebuah negara. Dan negara itu akan menjadi negara yang akan bangkit. Negara yang disucikan, negara yang akan menjadi penyelamat Islam di akhir zaman. Jadi intinya itu perintah dari Rasulullah SAW. Beliau pun dimimpikan oleh dalam mimpi. Makanya akhirnya beliau pulang kan dari Inggris ke Pakistan. Akhirnya terjadilah benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW bahwa berdirilah negara Pakistan. Nah itu jadi negara yang disucikan, yang diberkahi dan sebagainya. Itu satu dulu. Artinya ini petunjuk ilahi kan. Bagaimanapun juga kita sama sepakat bahwa ketika Rasulullah yang menyampaikan dalam sebuah mimpi itu berarti mubasyirat, petunjuk. Itu satu. Yang kedua, ini sesuai dengan karakter seorang utusan. Begini, kalau ke Pakistan itu suasananya mirip-mirip relatif, apalagi di Lahore. Itu mirip-mirip Arab Saudi dulu zaman Rasulullah hadir. Jadi orangnya kasar-kasar, di sana banyak sekali bom, banyak sekali peperangan, terorisme. Kan Lahore itu memang rawan. Kalau Indonesia ini medannya lah. Nah, jadi menggambarkan bahwa utusan Allah itu memang di tempat yang boleh dikatakan kalau zaman dulu tempat jahiliyah lah gitu ya. Iya, Lahore itu memang di Pakistan paling rawan, kota paling rawan. Dan terjadi sampai hari ini banyak pembunuhan, banyak bom, kan di situ di Lahore. Itu tempatnya Said Muhammad Qasim. Yang berikutnya Mbak, ini karakter juga utusan. Mbak lihat, Pakistan itu kan dikelilingi negara-negara penyembah sapi, penyembah berhala. India. Berarti Pakistan itu berdekatan dengan negara yang benar-benar sangat syirik kan. Menyembah Baal, menyembah sapi, patung dan sebagainya. Nah, artinya utusan Allah dekat dengan lokasi-lokasi yang seperti itu, Mbak. Itu kan menarik. Tidak di daerah-daerah yang katakanlah negara yang relatif suci lah daripada berbagai perbuatan. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah menyampaikan bahwa Al-Mahdi itu munculnya dari arah timur bersama dengan Panji Hitam. Nah, di sebelah Khurasan. Jadi artinya memang Rasulullah pun sudah menyampaikan bahwa akan muncul Panji Hitam. Jadi duluan kalimat Panji Hitamnya bahwa di dalamnya itu ada Al-Mahdi. Nah, makanya jelas bahwa Al-Mahdi itu memang muncul dari arah sebelah Khurasan, arah timur. Jadi jelas dari
tadi petunjuk, Tadi kemudian petunjuk. situasi daerahnya, Iya. kemudian juga Rasulullah SAW menyampaikan itu. 2 kali berarti beliau ya. Mm-mm. Yang pertama yang mendapat mimpi kan, Mimpi pendirinya itu mendapat mimpi langsung dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu ucapannya Ucapannya. yang Ucapan beliau sendiri dalam sallallahu sebuah hadis dalam jadinya. sebuah hadis, ya. Kalau tadi mimpi kan dalam bentuk mubasyirat mimpi. Iya. Nah, kemudian dalam sebuah hadis bahwa panji hitam akan muncul dari arah timur dari sebelah Khurasan. Nah, dan itu di dalamnya ada panji hitam. Ada Al-Mahdi. Al-Mahdi di Nah, berarti situ. kan jelas dari sana Al-Mahdi, bukan dari Mekah, bukan dari Arab Saudi kan. Nah, saya kira itu. Kemudian alhamdulillah benar ternyata muncullah Sayyid Muhammad Qasim di mana mimpinya itu menunjukkan perintah-perintah Allah kepada beliau untuk menjadi Imam Mahdi saatnya. Nah, sekarang memang beliau menjadi Al-Mahdi, orang yang baru dapat petunjuk, Iya. tetapi belum menjadi Imam Mahdi. Jadi saya kira itu dengan 2-3 itu poin saja sudah menunjukkan kebenaran. Iya. Sebenarnya saya ingin bertanya lagi apa di sesi ini atau sesi Nggak akan apa-apa. datang. Boleh. Misalnya gini, banyak yang mengatakan mendapat mimpi saja memang mendapat petunjuk banyak sekali ya, yang sekelas-sekelas wali-wali Allah. Tetapi tidak menjamin dia menjadi seorang Imam Mahdi gitu. Loh, apa yang bisa membedakan ini dari sisi masyarakat umum gitu? Iya. Bagaimana memastikan bahwa dia benar Imam Mahdi? Kalau saya ditanya, ya bagaimana ya? Saya tidak akan menanyakan itu dari saya pribadi, Iya, iya. karena yang namanya hidayah, saya merasakan karena saya mendalami mimpinya, dan saya merasakan mimpi itu melengkapi pengetahuan-pengetahuan tentang akhir zaman yang sering saya dengarkan dari misalnya berbagai ustadz, Ustadz Ihsan Tanjung, Ustadz Uzma, dan Ustadz Baikuni juga gitu ya. Buat saya itu melengkapi karena berisikan detail. Jadi menambah kecemasan tapi juga ada keyakinan. Tetapi umum kan mengatakan Tidak cukup lah tidak hanya cukup. dengan mimpi ya. Iya, hanya Baik. mimpi saja. Baik, gitu. alhamdulillah itu pertanyaan sangat bagus, sangat Iya. bagus sekali, dan memang itulah keraguan banyak pihak ya. Tapi jangan lupa bahwa Rasulullah sudah menegaskan tidak ada lagi petunjuk setelah aku wafat kecuali dalam mimpi. Tidak ada lagi petunjuk, kalimatnya tidak ada lagi petunjuk. Saya sudah membaca dari berbagai buku, berbagai kitab ya, juga ada kumpulan hadis. Seperti itu kalimatnya, tidak ada lagi petunjuk kecuali dalam bentuk mimpi. Satu itu. Iya. Artinya kalau kita lihat melihat definisi Al-Mahdi kan orang dapat petunjuk. Iya. Rasulullah mengatakan tidak ada petunjuk lagi. Oke, itu satu kunci Mbak ya. Iya. Baik. Apalagi pembuktiannya? Ini Mbak, di dalam mubasyirat yang diterima oleh Sayyid Muhammad Qasim, bahwa Muhammad Qasim itu memang ditugaskan banyak sekali pernyataan-pernyataan Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan kamu ini memang akan memimpin umat Islam, kamu ini akan membuat percontohan Islam yang sesuai dengan Islam yang baginda Nabi Muhammad SAW bangun. Kemudian dia itu satu dari tanda kiamat sebetulnya. Iya. Jadi banyak sekali pernyataan-pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mimpinya bahwa dia tuh Al-Mahdi. Bahkan Allah mengatakan sebarkan mimpimu. Nah ini orang tahu, umat tahu siapa sesungguhnya kamu itu. Nah itu sesungguhnya siapa? Ya Al-Mahdi. Sebarkan mimpi, tapi Allah ingin semua orang tahu sesungguhnya siapa dia. Nah, oke, katakanlah belum cukup itu. Nah, itu kan katanya. Iya. Katanya saya mau Qasim. betul. Mana buktinya lagi? Baik. Kita uji mimpinya, Mbak. Nah, ternyata alhamdulillah mimpinya sudah 45 terbukti benar. Iya. Kalau 45 terbukti benar yang begitu banyak, berarti kan berikutnya pasti benar dong, Mbak. Iya. Pernyataannya. Iya. Nah, itu yang berikutnya yang tidak bisa lagi dipungkiri, Mbak, adalah hasil takwil mimpinya. Takwil mimpinya itu banyak simbol dan ditakwilkan oleh ahli takwil memang betul itu sosok Al-Mahdi, sosok Imam Mahdi yang akan dibayat, yang akan memimpin peperangan, yang akan perang dengan Dajjal, yang akan bergabung dengan Nabi Salam, menyambut Nabi Salam nanti. Sayyid Muhammad Qasim itu bahkan mengimami ada dari sisi isi dari mimpi itu sendiri yang demikian detail. iya detail. Dan
seolah-olah Ditakwilkan. kayak ditakwilkan dan seolah-olah ada sequence ya di situ. Jadi dari 2001, 2002, 22, 23 dan seterusnya, Mbak, begitu kan? yang paling hebat kalau dari pernyataan yang terbuka orang bisa ngarang ya Mbak ya. Betul, iya, iya. Nah, tapi yang tidak bisa ngarang adalah simbol-simbolnya. Simbol, Simbol, mimpinya itu banyak simbol. iya. Dan itu tidak bisa ngarang Mbak. Ketika ditakwilkan sama Oh, ahli iya. takwil, Simbol kalau kita nggak tahu, bagaimana mau ngarang ya? Iya, apalagi saya Muhammad Qasim orang sederhana begitu, Iya. orang yang tidak berilmu dalam pengertian pandai beragama, orang biasa. Karena beliau orang biasa itulah supaya kita berpikir bahwa Iya. ucapannya bukan dari manusia biasa. Iya. Itu saya kira poin. Oh, Itu baik. baik, terima kasih Kang Niki. Alhamdulillah, terima kasih.